Nanti akan silakan mic-nya dibuka ketika sesi tanya jawab. Mungkin itu kenapa kok materinya seperti ini, nanti beliau yang akan lebih paham, lebih mengetahui, dan juga ini sebagai temu kangen kita karena SBS sudah lama tidak mengadakan Zoom bareng-bareng lah, kita katanya pengen pada temu kangen bersama Sinse yang insya Allah pada malam hari ini bersama beliau yaitu Sinse Nilambara. Untuk lebih jelas dan lebih cepatnya waktu dan tepat kami persilakan kepada beliau Sinse Nilambara. Monggo silakan Sinse. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum masuk ke materi, eh, mohon maaf ya suara saya agak bindeng karena hari pertama flu ini. Jadi mohon dimaklumi kalau suaranya seperti ini. Jadi apa namanya eh, agak beler dikit. Jadi eh, kapan hari eh, untuk kasus stroke itu sudah kita bahas ya. Jadi kelas stroke itu berakhir di bulan apa Pak Mat kemarin itu? November ya, kalau tidak salah. Bulan bulan November ya kemarin itu. Jadi itu eh, salah satunya itu yang kita bahas itu di apa namanya di materi tersebut adalah gangguan kognitif ya. Gangguan kognitif, terus gangguan kesadaran dan gangguan perilaku pada saat itu. Saya sebentar tak buka ininya dulu. Atau belum tak buka. Jadi sebentar saya buka dulu ininya materinya. Oke. Kelihatan enggak Pak Moderator ininya materi saya? Kelihatan enggak? Halo Pak Mod, kelihatan enggak materinya? Ini adalah materi ini ya, materi stroke yang kapan hari itu? Tahun lalu 2024. Jadi di sini ada bahasan tentang ini ya, bahasan tentang nah ini apa namanya behavior and cognitive problem pada kasus post stroke ya atau kasus CVA juga bisa. Jadi artinya eh, orang stroke itu enggak atau pasien post stroke itu tidak hanya menderita eh, cacat secara bukan ini ya ya cacat lah cacat secara fisik atau kekurangan secara fisik tapi juga dalam perjalanan itu mereka mengalami semacam gangguan pada kognitifnya. Jadi kognitif. Jadi kalau di kelas stroke itu sudah kita bahas tentang masalah kognitif, misalkan ini apa gangguan fokus dan konsentrasi, terus gangguan apa namanya, gangguan memori, terus fungsi eksekutif, terus masalah spasial neglect, apraksia dan sebagainya itu. Nah, namun pada sebagian besar kelas yang kita bahas kemarin itu lebih banyak ke kasus fisiknya ya. Jadi hampir didominasi kasus fisik misalkan seperti hemiplegia, terus apasia, spasme otot, terus misalkan kayak lagi itu hipertensi dan sebagainya. Jadi lebih banyak ke fisiknya yang kemarin kita bahas. Nah, di bagian yang kognitif itu tidak kita sentuh kemarin karena waktunya ya, jadi waktunya tidak cukup karena di alokasi untuk membahas
yang kasus fisiknya aja kemarin itu sudah mepet waktunya. Sudah makan lebih dari hampir 10 kali pertemuan kemarin, 9 kali pertemuan. Nah, untuk hari ini itu eh, tak update ya. Jadi nanti kelas di sistemnya, kelas di apa namanya SPS itu meskipun kelas selesai, ini buat alumni-alumni juga. Jadi jangan jangan langsung left group ya. Jangan keluar grup karena bisa jadi nanti pada saat perjalanan itu ada kasus apa gitu nanti saya update seperti ini. Jadi setelah kelas selesai bukan berarti belajar kita itu selesai, tapi kita terus berkembang apa namanya tergantung kasus apa dalam perjalanan yang kita temui. Nah, seperti itu. Untuk malam ini kita fokuskan struknya itu eh, kalau kemarin sudah bagian apa namanya fisiknya ya, ini hari ini kita bagian memori. Memori ini bukan bukan bagian fisik ya, tapi lebih ke arah kognitif. Ya, kalau kognitif ini kan ya berarti ada beberapa proses ya di situ ya. Jadi misalkan kayak mengingat, nah ini memori itu. Terus misalkan kayak berpikir, terus apalagi misalkan mengorganisir, terus dan yang terpenting itu memutuskan. Seperti ini. Jadi orang yang sehat itu ya enggak mengalami masalah itu. Jadi ya berpikir ya berpikir aja dikasih pilihan misalkan ada sesuatu itu dengan cepat ini termasuk memahami ya, memahami. Dengan cepat tuh memahami fenomena. Jadi alam sekitar kita ini yang kita temui sehari-hari ini kan bukan bukan sesuatu yang sifatnya itu informatif gitu, tapi fakta. Jadi misalkan kayak ada Bapak Ibu lagi di jalan, misalkan terus ketemu tiba-tiba di situ ada orang terlentang di jalan, terus bersimbah darah di situ, terus di situ ada mobil rusak. Itu kan ndak dikatakan di apa itu di apa di peristiwa itu kan ndak dikatakan ini kejadian apa gitu kan ndak diceritakan. Nah, tapi semua orang yang ada di situ sudah kira-kira tuh hampir semuanya paham kalau sudah kejadian seperti itu di situ ada mobil rusak, di situ ada orang yang terlentang bersimbah darah terus sambil mungkin enggak bergerak sama sekali terus atau helmnya terlempar, oh berarti di situ ada oh kecelakaan ini. Nah, seperti itu. Jadi proses penyimpulan itulah yang namanya itu kognitif. Jadi ada apa namanya? Ada proses menerima, ada proses menelaah dan ada proses memahami. Nah, itu kognitif. Nah, untuk orang yang menderita stroke, kadang itu mereka ini kesusahan untuk apa ini untuk melakukan hal tersebut. Karena kenapa? Ya fungsi kognitifnya sudah terganggu. Nah, salah satunya di apa? Yang sering dialami untuk pasien-pasien post stroke itu adalah gangguan gangguan memori. Nah, ini kemarin sudah kita bahas sekilas di kelas stroke yang lama, cuma tidak mendalam. Nah, ini eh, di malam ini kita fokuskan untuk sedikit belajar lah. Jadi mempelajari eh, gangguan memori untuk post stroke itu seperti apa sih gitu loh. Secara dalam pandangan TCM itu terus terapinya itu seperti apa yang apa namanya yang bisa kita terapkan. Nah, itu. Jadi ini materi yang kemarin ya, yang kemarin. Nah, untuk yang hari ini sekarang tak buka. Saya sebentar ada gangguan ini. Kita buka materi malam ini ya. Oke. Nah, ini untuk malam ini. Jadi kalau kemarin iklannya demensia itu saya koreksi ya. Jadi demensia itu sebenarnya mirip-mirip ya sama gangguan gangguan memori. Cuma kasusnya itu lebih lebih parah gitu loh. Tapi kalau gangguan memori sifatnya lebih lebih umum. Nah, nanti kita sedikit bahas tentang demensia. Nah, post stroke memory disorder.
Nah, kita mulai dari yang awal-awal dulu. Jadi yang awal-awal dulu. Eh, Jadi memori. Jadi memori ingatan ya. Jadi memori itu adalah ingatan. Atau gampangnya ingatan lah. Eh, Jadi, tapi seperti apa sih pengertian yang ilmiahnya ya berkait dengan memori ini? Nah, kalau dari beberapa sumber yang saya baca itu disebutkan terutama ini ranahnya orang psikologi ini ya, makanya ranahnya orang psikologi ini. Jadi kita ndak 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 apa ya ndak tujuan kita tuh bukan untuk menekankan atau melompati pagar supaya bisa m- terjun ke bidang mereka itu bukan, cuma kita hanya menambah wawasan gitu loh. Jadi memandang wawasan supaya kita pada saat di mana di bidang kita sendiri itu kita punya tambahan lebih pengetahuan. Nah, seperti itu. Memori. Jadi, memori itu menurut beberapa sumber di terutama di situs-situs psikologi itu adalah ini kemampuan otak ya, itu kemampuan otak untuk mengkodekan. Pak Ahmad minta tolong Pak Ahmad, itu ada yang berisik Pak Ahmad. Nanti nggak fokus ya saya. Jadi mengkodekan, terus menyimpan dan mengambil informasi. Siapa itu Pak? Nah, ya. Jadi memori itu atau mengingat itu harus memenuhi tiga unsur itu ya. Jadi mengkodekan. Mengkodekan di sini atau encoding ini ya. Encoding. Ini adalah proses di mana pengalaman seseorang itu ini ya dirubah. Jadi dia mengalami apa namanya suatu suatu pengalaman atau suatu peristiwa dan itu tidak bisa langsung diserap sama otak. Dia itu perlu perlu proses namanya pengkodean atau encoding tadi itu. Jadi mengkodekan ini adalah atau encoding ini adalah proses di mana suatu pengalaman itu ditafsirkan. Nah, ini loh, ditafsirkan. Nah, ditafsirkan dengan atau ditafsirkan oleh otak. Jadi otak itu setelah melihat melalui sensoris itu apa namanya peristiwa itu ditafsirkan dia. Nah, ini apa sih ini dipahami, ini apa sih ini. Nah, proses itulah yang namanya mengkodekan atau encoding. Nah, itu adalah proses pertama dari memori. Nah, proses pertama dari memori. Yang selanjutnya itu namanya menyimpan atau storing. Jadi menyimpan ya. Itu adalah proses di mana di situ ada kegiatan atau ada proses tadi itu yang berkaitan dengan mempertahankan dari waktu ke waktu. Jadi mempertahankan apa yang dikodekan tadi itu. Nah, ini itu dilempar ke sini. Jadi apa yang sudah ditafsirkan tadi itu dipertahankan, disimpan. Nah, jadi kalau di hard disk itu ya di save itulah, disimpan itu. Di mana di kegiatan itu ini apa namanya melibatkan biokimia ya. Jadi biokimianya itu seperti apa saya juga tidak paham. Tapi yang jelas di situ ada proses itu di dalam otak itu. Ini bahasan orang psikologi dulu ya atau bahasan orang medis dulu. Jadi disimpan melalui proses biokimia di dalam otak. Nah, itu namanya menyimpan atau storing. Tahap selanjutnya itu adalah mengambil informasi atau retrieval ini namanya. Retrieval atau recalling. Ini pada saat informasi itu sudah ditafsirkan, selanjutnya disimpan di dalam otak. Terus pada suatu saat, pada saat kita itu membutuhkan, maka kita bisa mengambil informasi itu. Jadi semacam kayak file gitu loh. Kalau file itu sudah disimpan di komputer, maka kita dengan mudah untuk mengakses lagi. Nah, itu namanya retrieval. Jadi mengakses kembali itu proses mengakses kembali informasi yang telah tersimpan. Nah, memori adalah rekaman pengalaman, rekaman pengalaman ya. Jadi rekaman atau sesuatu yang disimpan itu tadi itu, di mana fungsinya melalui proses tiga tahap itu tadi itu memandu tindakan selanjutnya. Nah, ini jadi
seseorang yang sudah mempunyai memori itu bisa digunakan untuk ini ya, istilahnya itu untuk apa ya? Untuk memahami. Nah, ini fungsi memori itu yang pertama itu memahami, untuk memahami. Nah, terus yang kedua menavigasikan. Jadi menavigasikan itu mengarahkan. Nah, menavigasi itu mengarahkan. Terus yang selanjutnya yang ketiga juga itu fungsi memori itu ini apa namanya? Memprediksi. Nah, memprediksi. Jadi misalkan di situ kok eh, dulunya ada seseorang itu tinggal di pantai misalkan. Di situ ada pernah terjadi tsunami. Nah, dia mengalami episode itu. Jadi mulai ada gempa dan sebagainya, mulai ada pasang surut. Nah, itu terekam dalam ingatannya. Nah, beberapa ini beberapa bulan atau beberapa tahun kembali terjadi kasus demikian. Ini tapi dengan kondisi yang berbeda ya, terjadi fenomena yang mirip atau yang sama dengan pengalamannya dia di masa lalu, tetapi kejadiannya itu berbeda. Ini kejadian eh, saat ini atau sekarang. Nah, itu orang itu dengan mudah bisa mentafsirkan atau memprediksi. Nah, memprediksi, oh kalau terjadi gempa terus air lautnya itu surut, ada ikan-ikan apa namanya? Pada muncul semua, wah ini mau terjadi tsunami nih. Nah, dia bisa memprediksi. Karena kenapa? Dia sudah mengalami pengalaman di masa yang lampau seperti itu. Jadi dia sudah mengalami kejadian itu di masa yang lampau sehingga dia dengan mudah bisa memprediksi. Terus dia juga bisa menavigasikan. Jadi menavigasikan artinya, wah kalau sudah kejadian seperti ini saya harus seperti apa ini. Nah, gitu loh. Jadi dia bisa mengarahkan tindakannya, mengarahkan tindakannya dari hasil memori yang dia dapat dari pengalaman di masa lampau. Jadi memori mencakup fakta detail tentang pengalaman yang secara sadar diingat oleh seseorang serta pengetahuan yang tertanam yang muncul tanpa usaha atau bahkan kesadaran. Jadi memori itu bisa kita akses dengan sengaja. Jadi kita mengingat-ingat, oh siapa ya yang kemarin itu nelpon saya, siapa ya yang kemarin itu ketemu saya. Itu bisa atau dia bisa keluar dengan sendirinya tanpa dipanggil. Jadi misalkan kayak atlet sepak bola atau mungkin atlet silat misalkan. Pada saat kondisi tertentu itu dia bisa mengeluarkan jurus itu secara spontan atau seorang seorang pesepak bola pada saat kondisi tertentu terjepit itu dia bisa melakukan dribbling atau apa yang sifatnya itu tanpa dia sadari itu sudah otomatis keluar. Nah, itu namanya tanpa usaha. Jadi memori itu ada yang seperti itu bisa keluar dengan sendirinya atau mungkin seorang sopir yang driver yang tiap hari itu di jalan tiba-tiba pada saat dia terjepit seret seperti itu ini apa namanya tangannya itu secara refleks dia menyesuaikan ininya kemudinya pada saat dia terjepit. Nah, itu tanpa dia otaknya tanpa berusaha tangannya atau refleksnya itu sudah bisa menyesuaikan. Nah, itu namanya tanpa tanpa usaha. Itu juga memori itu bagian dari memori. Hilangnya daya ingat umumnya terjadi akibat hilangnya sel-sel otak pada saraf saraf otak atau hilangnya sel-sel saraf pada otak atau amnesia. Jadi dengan memori ini, seseorang itu eh, seolah-olah itu dia bisa apa ya namanya, eh menostalgia ya dia, namanya menostalgia, nostal. Dia bisa menikmati itu pengalaman di masa masa lampau, meskipun kondisi dia itu di masa sekarang. Nah, itu fungsi salah satu dari memori. Jadi pada saat seseorang itu hilang ingatan, maka kemampuan itu menjadi tidak ada atau menjadi menurun. Jadi pada saat orang itu hilang hilang ingatan. Nah, biasanya kondisi hilang ingatan itu disebabkan itu adanya ini ya, apa namanya? Adanya hilangnya sel-sel saraf saraf di otak atau amnesia. Bila kehilangan daya ingat itu begitu parah, jadi orang itu kalau sudah mengalami kehilangan sel-sel atau kerusakan sel-sel di otaknya itu dia mengalami amnesia atau hilang hilang ingatan. Dia mengingat-ingat itu dia tidak mampu.
"Ah, kenapa ya tadi kok seperti ini?" Atau mungkin orang habis kecelakaan itu ke Garota itu dia tidak bisa mengingat kenapa ya saat tadi kok kok tiba-tiba ada di rumah sakit. Nah itu dia tidak bisa. Hilangnya daya ingat yang begitu parah itu bisa saja mengganggu fungsi normal sehari-hari. Jadi dia pada saat hilang ingatan itu begitu parah, jadi fungsi normal ingatan tadi itu yang sifatnya itu menavigasi, terus sifatnya itu memprediksi dan memahami itu jadi hilang dia, tidak bisa melakukan itu. Nah kalau itu dia sementara itu biasanya amnesia namanya. Jadi dia amnesia dalam rentang beberapa waktu dia biasanya kembali kembali pulih kalau amnesia itu. Tetapi pada kasus demensia tidak seperti itu. Ini pada kasus kasus demensia itu kondisi hilangnya itu sudah sangat sangat mengganggu. Jadi dia kesulitan untuk berkata-kata, kesulitan untuk mengingat dirinya sendiri itu siapa kadang itu. Jadi rumahnya di mana, jalan yang sering dilewati itu dia sudah lupa semuanya. Nah itu kondisi itu dia tidak bisa kembali itu permanen. Nah itu namanya demensia. Jadi demensia ini adalah kondisi yang parah dari amnesia atau hilang hilang ingatan. Jadi tingkatannya seperti itu. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini kenapa lagi nih? Kita lanjut. Nah, orang yang mengalami demensia itu berpotensi ini ya, berpotensi mengalami kesulitan mempelajari hal-hal yang baru. Kok mempelajari hal yang baru ya, Bang? Dia kadang itu mengingat dia itu siapa aja dia ndak mampu kadang orang demensia itu. Dia sudah lupa semuanya. Memori itu hampir hampir apa namanya ya? Ada beberapa yang masih dia ingat tapi hampir sebagian besar ndak bisa ndak bisa diingat. Jadi dia akan mengalami kesulitan mempelajari hal-hal yang baru. Jadi eh, di ketemu orang itu di apa dikenalkan namanya siapa itu baru sebentar itu dia tidak ingat lagi dia. Ini. Atau mengingat nama-nama orang yang barusan ditemui itu. Nah, mereka bisa saja tersesat di tempat-tempat yang sebelumnya sangat dikenal atau kesulitan menemukan kata-kata. Makanya orang yang sudah pernah mengalami ini, mengalami demensia atau bukan sudah pernah, atau orang yang mengalami demensia itu bukan apa namanya, tidak jarang ya mereka ini kadang baru keluar rumah gitu dia tersesat ya kemana-mana nanti ditemukan orang di mana gitu terus diantarkan pulang itu karena mereka jalan yang bahkan jalan yang mereka sering lewati pun mereka tidak mampu mengingat mereka kesulitan dia jadi akhirnya dia tersesat kemana-mana mau pulang tidak bisa balik lagi nah seperti itu kalau kondisi seperti itu ya jangan dimarahi orangnya karena memang dia ini lagi gangguan atau lagi sakit ininya kognitifnya. Jadi tidak mampu dia mengingat jalan yang setiap hari atau sering dia lewati. Atau kesulitan menemukan kata-katanya. Jadi menemukan kata-kata. Jadi dia untuk mengungkapkan namanya dia tidak mampu. Untuk ditanyain mau kemana dia juga tidak tahu kemana, tidak jelas. Mau mau mengatakan sesuatu itu tidak bisa memilih kata-kata itu tidak bisa. Nah, istilah gangguan kognitif ringan ini mild cognitive impairment digunakan untuk kondisi umum pada orang yang mana masalah daya ingat itu biasanya ringan dan tidak mengganggu aktivitas. Jadi kalau di sini ada amnesia ya, amnesia, maka selanjutnya itu ada MCI ini. Ini biasanya disingkat MCI ini. Jadi gangguan kognitif ringan. Kalau amnesia ini dia hanya hilang ingatan, tapi fungsi berpikirnya dia masih utuh. Enggak ada gangguan dia. Dia hanya hilang ingatan sementara saja. Tapi kalau MCI itu sudah terganggu fungsinya, meskipun belum parah. Jadi pasien yang stroke, post stroke itu biasanya mereka kok gampang lupa gitu loh. Mau habis naruh barang, naruh mungkin kunci motor atau mungkin naruh
naruh sendok atau apa gitu, tidak ingat lagi. Nah, itu butuh waktu lama untuk mengingat itu. Nah, itu namanya gangguan kognitif ringan. Jadi belum sampai demensia dia, ini masih bisa mengingat, cuma eh, dia merasa ada sesuatu yang tidak normal pada dirinya. Nah, itu namanya MCI. Nah, nanti kalau sudah parah dia menuju ke demensia. Jadi demensia adalah eh, level yang atau tingkatan yang parah dari MCI. Jadi kalau MCI itu sudah tidak bisa balik kalau tidak diterapi. Kalau amnesia ini kadang bisa pulih secara sendiri. Jadi kalau MCI dia tidak bisa butuh di treatment, apalagi demensia. Ini demensia itu malah lebih susah lagi. Bisa jadi dia permanen. Jadi digunakan untuk kondisi umum pada orang di mana masalah daya ingat biasanya ringan dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Ya, ya tetap aja mengganggu sih, cuma tidak terlalu parah seperti demensia kalau MC itu. Kebanyakan orang dengan gangguan kognitif ringan tidak mengalami masalah ingat yang parah. Jadi tidak seperti demensia yang pada akhirnya mengalami demensia. Namun dari beberapa catatan ya, dari beberapa catatan itu eh, orang yang mengalami MCI ini, orang yang mengalami MCI ini hampir 50% itu menuju ke demensia di 3 tahun pertama. Jadi hasil hasil beberapa survei itu seperti itu ya. Jadi MCI ini kebanyakan hampir 50% di 3 tahun pertama atau 1 tahun pertama itu mengarah ke demensia. Jadi orang-orangnya itu menuju ke demensia. Jadi jangan dipandang remeh kasus MCI ini karena sifatnya dia ini sebagai pra demensia aslinya. Tak lanjut lagi ke ini ya. Jenis-jenis memori. Jadi eh, memori itu